Halo sahabat sejiwa dan setanah air. Kali ini, saya akan melanjutkan cerita Nili yang sebelumnya tertunda karena diseruduk oleh hak cipta. Di sini saya juga akan mencoba tidak menggunakan judul yang sama seperti sebelumnya. Semoga saja tidak terkena serudukan lagi. Oke, kita mulai saja. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya dihadang oleh bawahan Long Tianming ketika mereka akan mendekati pintu masuk Istana Surgawi Puyi Delusi. Bawahan Long Tianming ini adalah seorang pria botak. Dia menghina ras iblis dengan mengatakan ras iblis itu adalah sampah. Perkataan itu membuat Uyashi sangat marah. Uyashi berkata ke pria botak, kalau dalam waktu setengah jam, pria botak itu belum pergi, maka Uyashi akan membunuhnya. Pria botak itu tidak mempedulikan. Hingga akhirnya, batas waktu yang dikatakan Uyashi sudah habis. Dan Uyashi melakukan apa yang dia katakan. Long Tianming terkejut melihat bawahannya sudah tidak bernyawa lagi. Melihat temannya sudah tidak bernyawa, para bawahan yang dibawa oleh Long Tianming sangat marah. Mereka berteriak, "Berani ya kau!" Mereka semua bergegas ke arah Uyashi sambil mereka berteriak, "Bunuh ras iblis itu!" Di lain sisi, Uyashi mengetahui banyak ahli datang menyerangnya. Dia melirik ke arah Nili dan berkata, "Kalian berdua segera menjauh dariku." Ketika tatapan Uyashi melihat Nili dan Xiaoyu, ternyata mereka berdua sudah menjauh. Itu membuat Uyashi terkejut, tapi hal itu memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Uyashi. Dia melirik ke para ahli yang datang, kemudian berkata, "Baiklah, ayo kita mulai pertarungan." Uyashi bergerak ke langit, menyerang para ahli yang berada di alam Heavenly Axis. Dia menyerang menggunakan tangan kosong. Satu persatu, para ahli dipukuli olehnya. Itu membuat para ahli terkejut dengan kekuatan ras iblis yang mereka hadapi. Semangat orang-orang itu masih kuat, amarah mereka terus berkobar. Mereka berteriak, "Bunuh dia!" Akan tetapi, mereka berakhir dengan kepala bocor dan tubuh memar. Nili dan Xiaoyu yang melihat kekuatan Uyashi hanya bisa terkejut dan memandanginya. Xiaoyu menatap Nili dan berkata, "Nili, apakah kau sudah merencanakan ini semua?" Nili tersenyum dan menjawab, "Tentu saja." Xiaoyu kembali bertanya, "Kalau seperti ini, bukankah mereka harus bergegas pergi dari tempat tersebut?" Nili menjawab, "Tentu saja tidak. Mereka masih belum memasuki Istana Surgawi Puyi Delusi. Mengapa mereka harus pergi lebih awal?" Xiaoyu masih tidak mengerti dengan rencana yang dibuat Nili. Dia kembali bertanya, karena motifnya memasuki Istana Surgawi Puyi Delusi, mengapa mereka harus menyebabkan gangguan seperti ini? Apakah Nili memiliki dendam dengan Long Tianming? Apakah itu sebabnya dia mencoba meminjam tangan Uyashi untuk memberikan pelajaran? Nili menjawab, "Tidak, bukan seperti itu. Tapi aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak hal yang pasti terkait dengan Long Tianming. Aku selalu curiga bahwa dia diam-diam berencana melawan kita." Pemikiran Nili membuat Xiaoyu terkejut. Dia berkata, "Apa? Apa yang kau pikirkan tentangnya?" Nili menjawab, "Kau akan mengetahui ketika waktunya tiba." Jawaban Nili membuat wajah Xiaoyu jelek. Dia sedikit mendengus dan tidak terima dengan jawaban tersebut. Wajah Nili mulai berubah. Dia berkata, "Aku lebih suka berurusan dengan orang seperti Gu Heng yang bertarung secara terbuka dan langsung. Bukan karena aku takut terhadap Long Tianming, tapi aku harus waspada terhadap trik yang dia mainkan." Nili bergumam, dalam kehidupan sebelumnya, ketika Sakti Bulu Ilahi jatuh, Long Tianming adalah satu-satunya orang yang mendapat manfaat dari hal tersebut. Oleh karena itu, Nili berpikir Long Tianming bahkan lebih berbahaya daripada Gu Heng dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Sakti Dewa Iblis, mereka masih harus membayar harga yang menyedihkan karena sudah menghancurkan Sakti Bulu Ilahi. Namun, ancaman terbesar dari Sakti Bulu Ilahi sebenarnya dari dalam. Para bawahan Long Tianming sudah berjatuhan, dihajar oleh Uyashi. Uyashi memperlihatkan taringnya. Melihat kekuatan ras iblis yang berada di depan mereka, para bawahan Long Tianming mulai berpikir untuk kembali menyerang. Saat ini, mereka mengelilingi Uyashi, tidak tinggal diam. Uyashi mengeluarkan tekniknya. Dia memukul orang-orang yang mengelilinginya, hingga mereka semua terpental ke segala arah. Nili masih memperhatikan pertarungan tersebut. Dia kembali berkata, semakin banyak Uyashi bertarung, dia akan semakin kuat, bahkan setelah membunuh 7 orang. Kekuatan klan rakun berdarah dewa sangat mencengangkan. Kultivasi Uyashi seharusnya berada di sekitar alam Heavenly Axis, tingkat ke-7. Ditambah, dia memiliki garis keturunan primordial. Akan sangat sulit bagi Long Tianming dan anak buahnya untuk menghadapi Uyashi. Di lain sisi,
Long Tianming juga memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh Wuyashi. Dia berpikir, apa yang telah terjadi? Bukankah hanya ada 3 orang di alam Heavenly Pit? Bagaimana ahli yang begitu kuat muncul? Dia menatap ke arah Nili dan Xiaoyu berada, kemudian berteriak memberikan perintah ke bawahannya untuk membunuh Nili dan Xiaoyu terlebih dahulu. Bawahan yang mendengar perintah tersebut segera bergerak. Nili yang memperhatikan salah satu dari ahli Heavenly Axis bergegas ke arahnya. Dia berteriak ke Xiaoyu, memperingatkannya agar berhati-hati. Teriakan Nili membuat Wuyashi melirik ke arahnya. Di sekeliling, para ahli Heavenly Axis masih berusaha menyerang Wuyashi. Seketika, Wuyashi menghilang. Para ahli yang sebelumnya menyerang Wuyashi terkejut. Mereka saling melirik dan berkata, kemana perginya dia? Orang yang menuju ke arah Nili dan Xiaoyu sudah sangat dekat dengan mereka berdua. Hal itu membuat Nili lebih waspada dengan serangan musuh yang datang. Ternyata, Wuyashi menghilang secara tiba-tiba. Dia pergi menyelamatkan Nili yang akan diserang. Pukulan Wuyashi mendarat pada tubuh orang yang akan menyerang Nili. Tidak hanya pukulan, Wuyashi juga menghancurkan leher musuhnya. Sifat iblis ganas mulai dikeluarkan. Melihat musuhnya sudah mati, Wuyashi melemparkannya, kemudian menatap kelompok Long Tianming. Mereka semua terdiam, menyaksikan kekuatan Wuyashi. Long Tianming juga terdiam. Dia berpikir, apakah itu adalah teknik rahasia dari klan Rakut? Dan juga dia berpikir, iblis tersebut bukanlah orang sembarangan dari klannya. Long Tianming mengarahkan tatapannya ke Nili dan Xiaoyu, kemudian berpikir, iblis rakun tersebut begitu melindungi kedua orang itu. Yang berarti, mereka berdua bukanlah orang sembarangan di sakti Dewa Iblis. Selama ini, Long Tianming sudah mencoba untuk tidak mencolok, tapi masih saja banyak masalah yang datang. Setelah berpikir, dia berteriak menyuruh bawahannya berhenti, kemudian turun di depan Wuyashi, diikuti dengan para bawahannya. Dia berjalan mendekat ke Wuyashi, kemudian menakupkan tangan, mengatakan kalau mereka pasti salah paham. Long Tianming meminta maaf kepada Wuyashi dan meminta mengakhiri semua kesalahpahaman ini. Wuyashi terdiam, kemudian dia memalingkan wajahnya. Dia berpikir kalau orang di depannya adalah pemimpin kelompok tersebut. Wuyashi mengatakan, saat dia tiba, salah satu dari anak buah Long Tianming menyuruhnya pergi, yang membuat Wuyashi begitu kesal. Long Tianming tidak ingin menambah masalah dan mengatakan anak buahnya lah yang salah dan lancang kepada Wuyashi. Akan tetapi, Wuyashi sudah membunuh 9 anak buahnya, yang dirasa Long Tianming itu terlalu berlebihan. Namun Wuyashi tidak sependapat. Dia merasa itu adalah hukuman yang ringan bagi mereka. Kalau Wuyashi tidak sekuat itu, apakah Long Tianming akan bersifat sopan? Bahkan, mungkin saja mereka bertiga akan dibunuh oleh kelompok Long Tianming. Perkataan Wuyashi membuat Long Tianming terdiam, tidak bisa berkata-kata. Di lain sisi, Nili tertawa, namun dia berusaha menutup mulutnya. Long Tianming kembali berbicara, mengatakan tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kelompoknya sudah mengalami kerugian. Karena hal itu, dia meminta menyudahi masalah ini. Wuyashi tidak mempermasalahkannya, asalkan Long Tianming setuju tempat tersebut adalah milik kelompok Wuyashi. Kalau dia setuju, Wuyashi akan mengakhiri kesalahpahaman ini. Long Tianming terdiam, tapi tangannya dikepalkan dengan kuat. Dia berusaha menahan amarahnya. Di belakang, para bawahan Long Tianming juga kesal. Mereka sudah siap untuk bertarung sampai mati. Begitu Long Tianming mengeluarkan perintah untuk menyerang, semua bawahannya akan langsung bergerak. Melihat reaksi dari bawahan Long Tianming, amarah Wuyashi langsung keluar. Dia menunjuk Long Tianming, kemudian bertanya, apakah itu jawabannya? Kalau mereka ingin bertarung, Wuyashi siap melawan mereka semua. Long Tianming kembali berpikir, dia tidak mengetahui seberapa kuat rakun di depannya. Meskipun dia memiliki roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa, tapi Long Tianming tidak yakin bisa mengalahkannya. Nili yang melihat Long Tianming terdiam, dia maju sambil menunjuk ke Long Tianming, menyuruh mereka semua segera pergi. Amarah orang-orang di kelompok Long Tianming langsung meluap-luap. Mereka tidak menyangka seorang ahli di alam Heavenly Pit berani membentak mereka. Para bawahan memprovokasi Long Tianming agar dia memberikan perintah untuk menyerang. Namun, hal itu tidak dilakukan. Long Tianming berbalik, mengajak para bawahannya segera pergi, meninggalkan tempat tersebut. Para bawahan Long Tianming melihat bos mereka sudah pergi, yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Amarah mereka berusaha ditahan. Kemudian mereka segera pergi mengikuti Long Tianming. Nili yang melihat sikap Long Tianming mulai berpikir, orang tersebut bisa menahan emosinya dan menuruti perkataan seorang ahli di alam Heavenly Pit, yang membuat Nili merasa
Dia adalah orang yang sulit ditangani. Wuyasi memberikan penghinaan kepada kelompok Long Tianming, mengatakan mereka adalah sekelompok manusia yang pengecut. Xiaoyu yang mendengar penghinaan kepada ras manusia menyebabkan dia merasa tidak senang. Hal itu disadari oleh Wuyasi, yang membuatnya mengatakan itu bukan maksudnya. Dia tidak bermaksud menghina mereka berdua. Karena tempat tersebut sudah menjadi milik kelompok Wuyasi, dia bertanya ke Nili, apakah Nili yakin pintu masuknya ada di tempat tersebut? Nili mengatakan, dia akan memastikannya lagi, tapi sekarang belum waktunya. Berpindah ke tempat lain. Salah satu bawahan dari kelompok Long Tianming masih kesal. Dia masih belum terima dengan tindakan bos mereka yang memilih mundur daripada melawan iblis rakun. Dia bertanya, apakah bos mereka berpikir kalau kelompok mereka tidak bisa melawan dan menerima penghinaan tersebut? Long Tianming menatapnya, kemudian bertanya, apakah dia meragukan keputusannya? Orang yang berbicara bernama Long Liu. Long Liu langsung menakupkan tangan, mengatakan dia tidak pernah meragukan keputusan Long Tianming. Long Tianming mengatakan, iblis yang sebelumnya berasal dari klan Rakun. Dia juga tidak tahu apakah iblis Rakun itu berasal dari keturunan Nine Nether atau Rakun berdarah dewa. Tapi kalau mereka terlibat dalam pertarungan, hasilnya tidak bisa diprediksi. Long Tianming mengingatkan tujuan mereka datang ke tempat ini. Bocah sombong itu memang menginjak-injak harga diri mereka, tapi mereka tidak perlu melawan secara langsung. Yang dimaksud bocah sombong adalah Nili. Long Tianming merasa bocah tersebut juga sedang mencari pintu masuk ke istana Poi Dilusi. Kemungkinan besar, bocah tersebut menyadari sesuatu. Itu sebabnya kelompok tersebut mengambil tempat mereka. Karena demikian, Long Tianming memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik kelompok Wuyasi. Setelah mendengar analisa dan penjelasan dari Long Tianming, para bawahannya mulai mengagumi keputusan yang diambil oleh bos mereka. Nili memperhatikan kelompok Long Tianming. Meskipun mereka telah menyerahkan tempat tersebut, tapi kelompok Long Tianming masih tidak jauh dari kelompok Nili. Nili merasa kalau mereka sedang diawasi. Itu adalah satu siasat yang merepotkan, tapi Nili merasa kalau dirinya lebih cerdik dari Long Tianming. Sepertinya Nili ini sudah memiliki rencana. Kelompok Wuyasi mulai berjalan di sekitar tempat tersebut, dipimpin oleh Nili. Wuyasi yang sudah tidak sabar, buru-buru bertanya ke Nili, apakah dia sudah mendapatkan sesuatu? Nili mengatakan kalau dia telah menemukan banyak pintu masuk, jumlahnya sampai ratusan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi Nili, setelah masuk, apakah mereka bisa keluar dari susunan tersebut? Wuyasi terkejut. Dia kembali bertanya, apakah mereka sudah bisa masuk? Nili menyuruh Wuyasi mengikutinya. Mereka bertiga melompat. Gerakan yang dikeluarkan oleh kelompok Wuyasi membuat anak buah Long Tianming terkejut. Dengan cepat dia melaporkan hal tersebut kepada Long Tianming. Long Tianming segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak mengikuti kelompok Wuyasi. Kedua kelompok tersebut terus bergerak ke arah yang sama. Wuyasi yang menyadari hal itu, dia pun bertanya, apakah dia perlu menghabisi kelompok tersebut? Nili yang sudah memiliki rencana menyuruh Wuyasi membiarkannya. Dia berencana mengurus kelompok tersebut di dalam susunan. Mereka terus bergerak dipimpin oleh Nili. Tiba-tiba, kelompok Nili menghilang, yang mengejutkan para bawahan Long Tianming. Namun berbeda dengan Long Tianming, dia sudah menyadari kemana kelompok tersebut pergi. Long Tianming memimpin anak buahnya. Mereka semua mulai masuk ke dalam susunan. Sesaat, semua orang sudah masuk. Tempat tersebut menjadi kosong. Saat ini, kelompok Nili sudah berada di dalam susunan. Wuyasi melirik ke sekeliling, bertanya-tanya, apakah ini adalah susunan ribuan ilusi? Dia merasa kehilangan arah di dalam susunan tersebut. Kalau bukan karena Nili, dia pasti sudah tersesat. Mereka bertiga bergerak hingga akhirnya sampai di sebuah dinding batu. Mereka menemukan sebuah tempat. Nili mengatakan mereka akan memberikan pelajaran kepada kelompok Long Tianming di tempat ini. Wuyasi juga senang mendengar hal tersebut. Di belakang, kelompok Long Tianming masih terus berjalan mengikuti kelompok Nili. Sesaat, Long Tianming kehilangan kelompok Nili. Para bawahan Long Tianming mulai mengeluh tentang tempat yang mereka lalui. Sepertinya ada yang tidak beres dari tempat tersebut. Long Tianming bergumam. Dia sangat kesal karena kehilangan jejak dari kelompok Nili. Perasaan yang aneh mulai bermunculan. Long Tianming merasa ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba bawahan Long Tianming mengerang. Tubuhnya terkena serangan yang menyebabkannya terluka. Long Tianming dan bawahannya menoleh, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat, Long Tianming berkata ke bawahannya,
Kelompok iblis yang mereka ikuti menggunakan susunan ribuan ilusi untuk membunuh mereka. Orang-orang tersebut mulai marah dengan kejadian yang mereka alami. Mereka melirik ke sekeliling, berusaha mencari kelompok Uyashi. Tiba-tiba, Uyashi sudah berada di belakang salah seorang dari mereka. Dalam sekejap, orang tersebut langsung terbunuh oleh Uyashi. Setelah menyerang, Uyashi kembali menghilang. Keringat dingin keluar dari wajah Long Tianming. Dia memerintahkan bawahannya membuat bentuk pertahanan dan berhati-hati dengan serangan menyelinap. Kelompok tersebut mulai membentuk pertahanan, tapi ada hal yang aneh. Mereka semua mulai bergerak seolah-olah melawan musuh. Uyashi tidak paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Nili. Bagaimana caranya dia melakukan semua itu kepada kelompok Long Tianming? Sampai-sampai kelompok tersebut tidak menyadari mereka. Dengan santai, Nili mengatakan dia mengetahui susunan ribuan ilusi. Bahkan susunan tersebut bisa melakukan hal yang lebih hebat lagi. Uyashi bertanya, apakah maksud dari perkataan Nili? Kalau susunan tersebut berada di bawah genggaman Nili, padahal itu adalah susunan kuno. Nili pun tersenyum, mengatakan susunan ribuan ilusi tidaklah sulit. Kalau Nili memiliki bahan-bahan yang tepat, dia bahkan bisa membuat susunan tersebut. Nili menatap ke depan, mengatakan susunan ribuan ilusi adalah susunan penghalang terluar yang paling sederhana. Begitu mereka melewatinya, mereka akan mendapat lebih banyak susunan tingkat tinggi di dalamnya. Hanya dengan menghancurkan semua susunan, mereka baru bisa masuk ke dalam istana Puyi Delusi. Tapi, begitu susunan hancur, semua orang yang ada di luar juga bisa masuk. Wajah Uyashi menjadi panik. Dia bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Nili mengatakan, sebelum menghancurkannya, mereka harus mengambil setiap harta yang bisa diambil. Juga menyingkirkan semua ancaman. Nili menatap ke arah Long Tianming. Uyashi merasa senang. Dia berkata, serahkan semua itu padaku, sambil dia menepuk-nepuk dadanya. Dia langsung melesat menuju kelompok Long Tianming yang terjebak dalam ilusi. Xiaoyu yang melihat itu bertanya ke Nili, apakah tidak masalah mengatakan semua itu kepada Uyashi? Dia takut Uyashi akan menyerang balik. Nili menyuruh Xiaoyu tetap tenang. Uyashi tidak akan menyerang mereka sebelum mereka keluar dari istana Puyi Delusi. Nili juga membutuhkan kekuatan. Kalau tidak, mereka bisa mati di dalam istana. Nili berpikir, meskipun nantinya mereka akan mati, setidaknya Nili bisa menyimpan pusaka di dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Xiaoyu yang mendengar perkataan Nili merasakan keputusan tersebut benar-benar gila. Di bawah, Uyashi mulai mengeluarkan serangannya. Dia menyerang kelompok Long Tianming secara membabi buta. Para bawahan Long Tianming diajar habis-habisan. Dalam sekejap, Uyashi sudah membunuh 6 orang. Long Tianming memfokuskan pikiran untuk melacak di mana Uyashi berada. Sesaat, dia pun menemukan keberadaan Uyashi. Sebuah serangan dikeluarkan oleh Long Tianming, diarahkan ke Uyashi. Ledakan yang cukup besar terjadi. Ledakan tersebut menghancurkan tempat di mana kelompok Long Tianming berada. Saat ini, Uyashi sudah berada di sebelah Nili. Dia terkena serangan dari Long Tianming. Kemudian, dia mengusap darah yang ada di mulutnya, mengatakan, kekuatan Long Tianming ini di luar dugaannya.